Halo viewer, di video kali ini kita akan membahas fuel pump atau pompa bahan bakar pada sepeda motor Honda Beat ESP. Nah, ini adalah fuel pump atau pompa bahan bakar yang wajib digunakan oleh sepeda motor yang sudah menggunakan teknologi injeksi. Nah, di Honda ini menggunakan sistem programmed fuel injection atau PGM-FI. Nah, kendala-kendala yang biasanya timbul pada fuel pump ini atau pompa bahan bakar ini adalah tekanan bahan bakar yang tidak standar. Nah, tekanan bahan bakar yang standar itu berada pada angka di 263 kPa sampai 316 kPa. Nah, dalam range itu di antara 263 minimum dan maksimumnya adalah di 316 kPa. Kalau kita konversi ke satuan PSI, ini berada pada 38,14 PSI sampai dengan 45,83 PSI. Nah, itu standar tekanan bahan bakar yang harus keluar melalui pompa ini menuju saluran bahan bakar. Nah, saluran bahan bakar melalui tentu fuel feed hose atau selang bahan bakar yang nantinya ujungnya adalah menuju ke injektor. Nah, permasalahannya yang sering timbul permasalahan adalah fuel pump yang tekanan bahan bakarnya sudah di bawah standar atau di bawah 263. Gejalanya adalah tenaga itu seakan-akan lost power atau kehilangan tenaga di suatu saat akan kehilangan tenaga dan tidak selalu. Seandainya kita bawa ke tanjakan kadang bermasalah. Kalau kita berjalan datar atau berjalan normal itu seakan-akan motor itu mentok di kecepatan yang seharusnya belum mentok. Contoh, di kecepatan 60 km per jam, sepeda motor ini sudah mentok. Nah, itu adalah suatu tanda atau gejala bahwa menunjukkan ke fuel pump ini bermasalah. Apakah saringannya sudah kotor atau motor yang di dalam atau istilah di luarnya rotak yang bermasalah gitu. Nah, kalau untuk fuel filternya, fuel suction filternya atau saringan hisapnya ini harus diganti maksimum di 48.000 km pemakaian. Nah, itu adalah standarnya. Kalau cepat kotor berarti harus kita cepat mengganti. Ini maksimumnya adalah di 48.000 km pemakaian. Nah, seandainya bagaimana cara kita membongkar overload ini? Dan seandainya ada konsumen yang menginginkan hanya motor yang diganti, kalau seandainya kita beli satu unit ini lumayan, harganya lumayan mahal, dan terkadang konsumen di sana kendalanya, apakah bisa bang, ini kita ganti saja rotaknya? Oke, bisa. Kalau kendala awal tentu kita cek dulu tekanan bahan bakarnya. Kalau ternyata benar-benar lemah di bawah 263 kPa atau di bawah 38,14 PSI, nah itu wajib kita ganti satu set. Atau jika konsumen meminta ganti hanya rotak, berarti ini harus kita bongkar. Nah, cara membongkarnya adalah ini. Tentu kita memutar ini saja. Ini ada pengunci di sini dan tinggal kita putar. Seperti itu. Nah, kita lihat ini adalah fuel suction filternya. Ini adalah sealnya atau o-ringnya, ring O-nya. Kita pasang di sini. Selanjutnya adalah melepas o-ring besar pada bagian atas, dan ini adalah bagian fuel meter, pelampungnya. Ini berada tentu dalam tangki bahan bakar. Lanjut kita melepas kabel. Nah, perhatikan kabel ini, kabel yang dua sebelah kanan merah dan hitam ini kita cabut satu. Ini menuju ke LCD pada speedometer. LCD penunjuk bahan bakar, fuel meternya pada speedometer, di dashboard speedometer. Sedangkan yang ini yang hitam kita cabut saja.
Nah, ini dihubungkan ke massa, sudah tercabut satu. Sedangkan yang satu ini yang merah, tinggal yang merah ini adalah di sambungan kabelnya melalui soket ini diarahkan ke SCM. Sedangkan kabel yang hitam kita cabut saja, ini sudah tercabut. Ini juga ke massa. Nah, bagaimana cara kita membongkar rumah dari fuel pump ini? Caranya adalah kita siapkan lidi dan di plus obeng minus kecil. Nah, lidi kita ambil 3 saja. Ini tusuk gigi kita ambil, tapi yang bersih ya. Nah, kita bagi 3. Caranya adalah yang pertama kita congkel, masukkan ke sini. Caranya mudah. Kita tidak menggunakan banyak obeng. Yang lain masukkan juga. Nah, artinya ini sebagai pengganjalnya. Lanjut, karena dia ada 4 sisi, congkel dikit, masukkan lidi. Nah, setelah masuk, baru yang terakhir kita dongkrak ini dengan obeng minus. Nah, ini otomatis terdorong. Jadi kita tidak tidak menggunakan banyak tangan, hanya 2 tangan kita dan 3 buah bagian lidi dan 1 obeng minus sudah terlepas. Nah, kalau mau mengganti rotak ini atau motor ini bisa dibeli KW, tapi kalau kita mau original ini 1 set, tinggal kita beli, tinggal kita pasang ke motor, ke tangki bahan bakar. Nah, cara pemasangnya kita kembali komponen dulu. Nah, di bagian dalam ini adalah pressure gauge-nya, pressure valve. Istilahnya ini untuk mengatur tekanan jangan sampai melebihi tekanan bahan bakar maksimum. Nah, berarti tidak boleh di atas 316 kPa atau di atas 45,83 PSI. Nah, ini membatasi. Kalau seandainya lebih, ya akan tekanan bahan bakar akan kembali turun ke tangki bahan bakar. Nah, ini dia 1 set. Lanjut, kalau mau masang tinggal kita pasang seperti ini. Ingat, kalau seandainya susah untuk mengingat cara pasang kabel, kita sebenarnya bisa menggunakan rekam layar untuk mengingat di mana posisi kabel tadi, atau kita foto. Ini waktunya kita pasang. Nah, muncul. Nah, itu dia. Jangan lupa di ujung ini juga ada o-ringnya. Masuk. Terus kalau sudah masuk, oke, ini sudah pas. Lanjut, posisikan bagian rumah pelampunya, kita tutup. Posisikan ini, ada lubang pada bagian bawah, lubang isap ini. Posisikan mana pasnya, ya seperti itu. Tinggal kita tekan, ya otomatis akan masuk. Nah, tinggal memasang kabel. Kalau secara rekaman tadi, ini posisi kabel merah, ini yang merah, lanjut ke yang hitam. Kalau susah dikit, kita dorong dengan obeng, masuk. Lanjut yang hitam juga untuk fuel meternya, cara bahan bakar. Nah, seperti itu. Tekan dengan obeng minus. Nah, ini menandakan sudah kuat. Baru setelah itu masang ini. Ini o-ring besar untuk bagian atas, bagian tangki. Jangan lupa ini juga ada o-ring
Nah, posisinya adalah seperti ini. Posisi dari saringan bahan bakar ini adalah sama lurus dengan ruas untuk pelampung ini. Tinggal kita putar, sap, seperti itu. Sudah lurus. Oke, sudah selesai. Tinggal kita pasang pada tangki bahan bakar. Sekian tutorial ini, semoga bermanfaat. Cara cepat untuk membongkar pompa bahan bakar ini atau fuel pump. Terima kasih, sungguh bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih.